Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar utang, kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka ia mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Hari ini gereja memperingati Santo Cornelius dan Cyprianus. Santo Cornelius menerima tugas sebagai seorang paus karena cintanya pada Kristus, walau dia tahu bahaya mengancam nyawa. Santo Cyprianus ditabiskan menjadi uskup tahun 249. Keduanya wafat sebagai martir. Hidup mereka mewartakan pentingnya kesatuan gereja Kristus di atas dunia ini. Perkataan yang baik, penghayatan kesetiaan, hidup suci, dan cinta pada sabda Allah menjadi bentuk pewartaan efektif zaman ini. Tuhan Yesus dalam Injil membuat tindakan yang mengejutkan banyak orang. Wanita yang dalam pandangan umum adalah seorang pendosa diterima bahkan diampuni. Di tengah realita pandangan umum yang negatif itulah Yesus bertindak agar cakrawala dan pandangan baru dapat dipahami. Yesus mengaitkan antara iman dan dosa. Iman yang teguh dan tampak dalam tindakan nyata akan membawa seseorang sampai pada pertobatan, maka terjadilah keselamatan. Demikian yang terjadi dengan wanita yang mendatangi Yesus itu. Bagi Yesus,
sudah sangat jelas apa yang terjadi dalam diri wanita itu. Ia melakukan karena sikap hati dan kerinduannya untuk bertobat. Itulah iman yang menghantar dia sampai pada pengampunan Tuhan. Saudara yang terkasih, dosa semakin mewarnai kehidupan kita. Karena itu, dibutuhkan iman yang mendalam untuk menghantar kita pada keselamatan. Iman tentu saja tidak berhenti pada ucapan bibir, namun dalam realitas kehidupan yang sangat biasa setiap hari. Tuhan melihat kehidupan harian kita, di rumah kita, dalam pekerjaan kita, dan seluruh aktivitas harian kita. Disitulah iman kita terwujud. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.